Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya firman Tuhan yang adalah benih rohani ini akan membuat kita semakin dewasa. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu. Biar apa yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan, itulah isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berfirman-Lah. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa disadari, di dalam setiap diri kita, di dalam setiap diri seseorang, itu selalu ada yang namanya nafsu atau hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang suatu saat bisa meledak, ya, yang suatu saat bisa meledak ketika kita tidak bisa mengontrolnya. Dan ini bisa liar. Ini bisa lihat. Artinya kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka hawa nafsu ini bagaikan api yang bisa menguasai seluruh tubuh, ya, menguasai seluruh tubuh dan membakar jiwa kita. Artinya hawa nafsu ini akan mengisi hari-hari hidup kita dan sepertinya menuntut untuk kita lakukan. Ya, ini berbahaya. Ini berbahaya. Maka saya katakan di depan kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai kekristenan yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita rintis, kita perjuangkan supaya kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi rusak, berantakan oleh karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ya. Dan hawa nafsu ini bisa dalam berbagai bentuk, ya, nafsu ini bisa ada dalam berbagai bentuk yang sama bahayanya, ya, baik itu nafsu untuk kesombongan, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk mencari popularitas, nafsu seks, ya, terlebih nafsu untuk balas dendam, ya, yang namanya hawa nafsu itu semuanya membahayakan. Ya, karena ketika seseorang ingin atau berkeinginan kuat untuk mewujudkan nafsunya ini, dia sudah meninggalkan cara-cara yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi bahaya itu. Ketika nafsu ini sudah menguasai seseorang, maka sukacita Allah yang ada di dalam diri kita padam. Ini yang paling membahayakan. Ketika hawa nafsu itu menguasai seseorang, maka sukacita yang dari Allah yang ada di dalam diri kita akan padam. Dan kita akan mencari kepuasan. Kita akan mencari kepuasan melalui pikiran-pikiran kita. Dan ini bisa membahayakan, ya, ini bisa membahayakan karena bisa merusak peragam hidup kita. Ini bisa membahayakan. Pada saat itulah, ya, ketika hawa nafsu itu menguasai diri seseorang dan kita memiliki keinginan kuat untuk melakukannya, pada saat itulah Allah menjadi nampak tidak nyata. Allah menjadi nampak tidak nyata dalam hidup. Tidak nampak, tidak nyata. Padahal selama ini kita merasa bahwa penyertaan Allah itu begitu kuat, ya, sehingga kita bisa mengendalikan hidup kita dengan baik lewat tutur kata kita, sikap hati kita, perbuatan kita. Ya. Jadi ketika hawa nafsu itu sudah menguasai seseorang, Allah menjadi nampak tidak nyata dan kita kehilangan persekutuan dengan Allah yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ini yang menyedihkan.
Ini yang menyedihkan. Karena membangun persekutuan dengan Allah ini tidak bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Itu bisa bertahun-tahun. Ya. Dan kalau hawa nafsu itu sudah merasuk dalam diri seseorang, maka nyaris kehidupan Allah tidak nampak dalam hidup kita. Maka betapa pentingnya orang percaya menjaga hubungan ini dengan Tuhan. Betapa pentingnya orang percaya ini menjaga relasi dengan Tuhan. Nah, untuk itu maka bagaimana di dalam diri kita ini ada perasaan takut untuk melukai hati Tuhan. Ya. Bagaimana di dalam diri kita ini ada perasaan takut untuk melukai hati Tuhan, untuk melukai hati Allah. Nah, ini harus ada. Ini harus ada. Maka ketika orang percaya sudah mulai dikuasai oleh hawa nafsu, ya, yang tadi di depan saya katakan banyak nafsu-nafsu itu, dan kita dikuasai oleh hawa nafsu, akhirnya persekutuan kita dengan Allah mulai renggang. Perasaan takut akan Allah sudah mulai sirna. Ya, jadi perasaan takut melukai hati Tuhan itu mulai nggak ada dalam diri kita. Nah, disinilah cerdiknya iblis. Disinilah cerdiknya iblis. Dia tidak, ya ingat, iblis itu tidak membawa, iblis itu tidak membuat kita untuk membenci Allah. Iblis tidak membawa atau membuat kita untuk membenci Allah secara langsung, tetapi cukup bagaimana orang percaya bisa melupakan dia, melupakan Allah. Ingat, iblis tidak membawa langsung kita untuk membenci Allah, tetapi cukup membuat kita melupakan dia. Nah, ini siasat yang cerdik. Ini siasat yang cerdik. Maka tidak heran kalau kita melihat banyak orang percaya yang di dalam hidup nyata dia tidak membenci Allah. Perbuatan jahatnya tidak nampak nyata sekali. Ya, dia bisa ke gereja dengan tekun, dia menjadi aktivis, ya. Dia bahkan mungkin menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi mereka melupakan Allah. Mereka tidak ada persekutuan dengan Allah. Ya, karena apa? Karena mereka masih sering menuruti hawa nafsunya. Mereka masih sering menuruti hawa nafsunya. Nah, ini kecerobohan yang sering dilakukan orang percaya. Ini kecerobohan yang sering dilakukan oleh orang percaya dan tidak disadari. Sekali lagi, iblis tidak membawa atau membuat kita membenci Allah, tidak. Tetapi dia cukup mengkondisikan orang percaya supaya dia melupakan Allah. Orang percaya melupakan Tuhan. Ini sudah cukup bagi iblis. Karena ketika keadaan ini sudah menjadi nyata, maka persekutuan dengan Allah itu nyaris tidak ada. Kalau persekutuan kita dengan Allah tidak ada, maka apapun yang kita kerjakan akan bersifat sebagai kedagingan. Ya, boleh kita mengadakan retreat, boleh kita mengadakan KKR, boleh kita bakti sosial, mengatasnamakan pelayanan, tetapi kalau itu tidak dalam pimpinan Tuhan, sama saja kita seperti melupakan Tuhan. Kita berjalan dengan keinginan kita. Ya, ini yang seringkali saya katakan membahayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun lolos dari pencobaan. Artinya, tidak seorang pun tidak pernah mengalami pencobaan. Jadi semua orang, baik dia orang percaya, ya, orang di luar Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami pencobaan. Karena memang itu diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi tidak seorang pun selalu lulus dalam pencobaan. Ya, coba Bapak Ibu renungkan pencobaan-pencobaan apa yang pernah
Bapak Ibu saudara lewati. Dan mari kita dengan jujur menilai apakah ketika kita melewati pencobaan itu kita lulus. Ya, kita tidak terseret untuk melakukan sesuatu yang tercela. Ya, baik itu ketika kita marah, ketika kita mengambil keputusan, apakah yang kita lakukan ini benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus? Kalau bukan, berarti kita pernah salah. Ya. Jadi setiap kita itu pasti pernah gagal, ya, pernah gagal atau pernah jatuh, dan mungkin sering. Hanya Tuhan Yesus yang selalu menang dalam setiap pencobaan. Ingat, hanya Tuhan yang selalu menang dalam setiap pencobaan. Ya. Bapak Ibu saudara dan saya masih sering, paling tidak satu hal yang masih sering kita lakukan adalah apa? Ucapan kita, kasar kita, bagaimana melukai hati orang lain, itu sudah merupakan pencobaan yang kita gagal mengendalikan mulut kita. Ya. Dan pencobaan itu selalu tampil dalam banyak wajah. Pencobaan itu selalu tampil dalam banyak wajah, dalam banyak bentuk. Misalnya kita dicobain masalah uang. Seberapa kita bisa jujur terhadap uang? Ini berat. Bagaimana kita bisa jujur terhadap uang? Ya, masalah keuangan, jujur terhadap pasangan hidup, jujur terhadap anak, jujur terhadap atasan, jujur terhadap sesama kerja. Ini berat, jangan dipikir gampang. Belum lagi masalah perempuan, ya, kesucian pernikahan kita itu mengalami ujian, dan ini juga bukan ringan, ya, bukan ringan. Dan ketiga, masalah jabatan atau ambisi kita akan kekuasaan. Itu adalah bentuk-bentuk pencobaan yang seringkali kita hadapi dan seringkali kita tidak lulus. Ya, mungkin pernah kita lulus, tapi pasti kita pernah gagal. Dan itu intinya itu akan menjebak Bapak Ibu saudara dan saya. Ya, jadi pencobaan hidup yang seperti itu intinya akan menjebak Bapak Ibu saudara dan saya, bagaimana kita jatuh dan akhirnya kita tidak efektif untuk dipakai Tuhan. Nah, ini adalah tujuan iblis. Ya. Kita akan belajar dari kehidupan tokoh perjanjian lama Yusuf. Ya. Yusuf anak Yakub. Dia adalah sosok yang mengalami guncangan hidup yang sangat berat. Ya, kalau Bapak Ibu sudah membaca Yusuf itu, dia sosok yang mengalami guncangan hidup yang sangat berat. Dari seorang anak yang menjadi kesayangan bapaknya, kesayangan Yakub. Ya, dia dari anak yang menjadi kesayangan Yakub. Karena kelahiran Yusuf itu ditunggu sampai sekian belas tahun baru lahir, ya, dari Rahel istrinya. Dan bukti dari sayangnya Yakub terhadap Yusuf itu dibuktikan bagaimana pakaian-pakaian indah yang dikenakan pada diri Yusuf, sehingga membuat saudara-saudara yang lain iri hati. Jadi Yusuf dari anak kesayangan orang tuanya, kemudian akhirnya dia diperlakukan secara kasar oleh saudara-saudaranya, dan dia mungkin tidak memperkirakan hal itu akan dialami. Perlakuan kasar dari saudara-saudara itu tidak pernah dibayangkan, karena ternyata saudaranya itu menginginkan kematian, merancang kematian, membunuh dia. Sekalipun ada salah satu saudaranya yang berbelas kasihan, jangan dibunuh, dia dijual saja. Ya. Dan akhirnya Yusuf ini jatuh ke tangan Potifar, ya, pegawai istana raja. Ya, Potifar, seorang terkemuka di Mesir, ya, dia kepala lubalang raja. Nah, ini tentu perjalanan hidup yang cukup panjang dan cukup membuat dia kesulitan, karena dia memasuki kehidupan baru yang tidak mudah. Yusuf ini masuk kehidupan baru yang tidak mudah. Dia ada di negeri asing dengan budaya yang sangat berbeda. Ya.
di negeri asing dengan budaya sangat berbeda dan dengan status yang beda jauh dari anak yang dimanjakan, anak yang dicintai oleh ayahnya menjadi seorang pelayan, seorang budak, seorang hamba, ya, asisten rumah tangga lah gitu di tempat Potifar. Tetapi dia menjalani ini semua dengan baik. Nah, ada satu kalimat, ada kalimat yang bagus, ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 39. Kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 2, ya, dikatakan, ya, mulai ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, ya. Jadi Potifar itu kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Ada satu kata, satu kalimat yang kita pertanyakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Ini ada 3 kali, ya, dalam Kejadian pasal 39 ini ada 3 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, karena Tuhan menyertai Yusuf, ini yang membuat apa yang dikerjakannya menjadi berhasil, ya, sehingga Yusuf ini menjadi orang percayaan Potifar. Kalau kita lihat di dalam ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya. Ayat 3, ini penting. Setelah dilihat oleh tuannya, jadi Potifar melihat. Ayat 3, ya, dari Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya, ya, Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia tuannya. Jadi bagaimana Potifar itu bisa melihat bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan? Ya, bagaimana Potifar itu sampai melihat Yusuf ini disertai Tuhan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya ketika mempersiapkan hal ini, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Ya, kan Alkitab memang tidak menjelaskan. Alkitab tidak menjelaskan mengapa Tuhan menyertai Yusuf. Ya, sehingga apa saja yang dikerjakan menjadi berhasil. Oke, apa saja yang dikerjakan menjadi berhasil itu kita bisa memahami karena dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ya, jadi ini yang menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Tuhan menyertai kehidupan orang percaya, maka apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil. Dan yang hebatnya lagi, orang lain bisa melihat bahwa oh, orang ini disertai Tuhan. Seperti Potifar melihat Yusuf, oh, dia disertai Tuhan. Jadi bukan Yusufnya ngomong, oh, Tuhan menyertai, oh, tidak, ya. Tapi dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi Potifar yang melihat kamu disertai Tuhan. Nah, pelajaran yang terbaik bagi kita adalah bagaimana peragaan hidup kita sedemikian rupa dan kita boleh senantiasa memperoleh mendapatkan dari satu keberhasilan ke keberhasilan lain, ya, dari satu keberhasilan ke keberhasilan yang lain. Dan orang akan melihat bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya itu disertai Tuhan. Tapi orang lain yang mengatakan, bukan mulut kita yang mengatakan, oh, Tuhan menyertai aku, oh, tidak. Nah, ini tentu karena apa? Betapa kuatnya apa yang disampaikan, apa yang diperagakan dalam hidup Yusuf itu. Ya, jadi benar-benar dia menyatu dengan kebenaran itu menyatu. Kalau Bapak Ibu dan saya, kebenaran itu menyatu di dalam diri kita, sehingga apapun yang kita kerjakan itu dilihat orang lain, itu akan berbeda. Beda orang ini, beda anak ini dengan yang lain. Nah, ini yang memang
memang yang kita renungkan, ya. Jadi Alkitab tidak menjelaskan mengapa Tuhan menyertai Yusuf, ya. Memang bagi orang percaya penyertaan Tuhan itu sangat penting dan harus bisa, ya. Jadi ini apa istimewanya Yusuf ini di hadapan Tuhan? Apa istimewanya? Ya. Memang waktu itu Alkitab tidak mencatat apa saja sih yang dikerjakan Yusuf. Apakah Yusuf itu doa, puasa, apakah Yusuf itu mendengar pimpinan langsung dari Tuhan. Alkitab tidak mencatat, ya. Tetapi yang jelas Potifar mengatakan Yusuf ini disertai oleh Tuhan, ya. Nah, tentu tanpa alasan Tuhan menyertai Yusuf, dan kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Yang mau saya katakan dalam hal ini adalah ketika seseorang sedang menikmati, ketika seseorang sedang menuju puncak karir, menanjak, jangan lupa iblis pasti mengintai. Kuasa kegelapan membidik bagaimana supaya kesalahan itu akan terjadi, kesalahan itu akan dilakukan oleh orang percaya yang membuat dia akan jatuh. Demikian juga Yusuf, ketika dia sedang naik karirnya, dia menanjak, iblis mengintai, ya. Nah, ini pelajaran yang baik bagi kita. Tuhan tidak mengizinkan orang percaya menikmati kesuksesan itu dengan melupakan persekutuan dengan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dibawa Tuhan untuk berhasil, rumah tangganya berhasil, karirnya berhasil, ya, usahanya berhasil. Ini jangan sampai karena kita menikmati keberhasilan ini kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Jangan kita lengah. Bagaimana hati kita tetap berpaut dengan Tuhan sehingga kita tidak akan jatuh. Nah, kenyataannya Yusuf mengalami hal demikian. Kita baca di ayat 9. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang baik diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya. Jadi ketika istri Potifar itu menggoda, dia paparkan segala kebaikan, segala kepercayaan yang Potifar berikan kepada dia, semuanya diberikan. Hanya istrinya saja tidak. Artinya apa? Hanya istrinya yang tidak boleh dijamah oleh Yusuf. Dan Yusuf tahu hal ini. Maka dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Jadi ketika Yusuf menghadapi pencobaan, dia selalu ingat Allah. Dia selalu ingat Tuhan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari kita ada di dalam pencobaan. Dan bagaimana kita langsung mengarahkan hati kita, pikiran kita, bahwa Allah selalu melihat kita. Ya, kehidupan kita ada di dalam pantauan, di dalam jangkauan Allah. Hubungan yang sudah kita bangun begitu baik, bagaimana saya mungkin melukai hati Allah? Ya, Yusuf sudah katakan bagaimana dia diberikan kepercayaan yang begitu besar oleh Potifar itu. Tetapi yang terucap dari mulutnya, bagaimana aku ini berbuat dosa pada Allah. Ya. Jadi dia ingat Allah. Nah, disinilah kita baru mengerti kenapa di awal tadi Tuhan menyertai Yusuf. Ternyata jawabannya ketemu. Karena Yusuf adalah orang yang selalu menghubungkan segala tindakannya ini dengan perasaan Allah. Dia tidak mau melukai hati Allah. Dia tidak mau melukai hati Allah. Sekalipun istri Potifar itu merayu dari hari ke hari, ya. Dikatakan ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Jadi usaha istri Potifar itu bukan main-main, dari hari ke hari. Dan keadaan istana itu kosong, sepi. Dan itu memungkinkan kalau Yusuf mau melakukan itu aman, artinya nggak ada orang yang lain yang melihat. Tapi Yusuf memilih untuk tidak melakukannya. Dia tidak mau melukai hati Tuhan. Nah, di sini kita baru mengerti mengapa Allah selalu menyertai Yusuf. Karena apa? Yusuf bisa menjaga hati, kesucian hatinya. Dia tidak mau melukai Allah. Ya. Yusuf berhasil menjaga salah satu salah satu nafsu yang paling berbahaya. Ya, yaitu apa? Nafsu birahi, nafsu seks. Ya, dari nafsu-nafsu yang di depan saya sebutkan tadi, Yusuf berhasil mematikan, mengalahkan nafsu seks yang ada di dalam dirinya. Yusuf ini normal, dia masih umur 20-30 tahun, ya sekitar 25-30 tahun. Dia laki-laki normal, bukan tidak ada gairah. Dan dia bisa melakukannya dengan aman. Dia bisa mengkhianati tuannya tanpa tuannya mengetahui. Karena memang istrinya mendesak, tetapi ingat, dia punya integritas. Dan ini yang harus ada di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Integritas ini penting. Bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita melukai hati Tuhan, yang buat kita jauh dan iblis akan bersorak. Ya, ingat, menjaga kesucian, mematikan nafsu-nafsu yang ada, salah satunya nafsu seks dan nafsu-nafsu yang lain. Ya, ini yang jadi renungan kita. Mari kita renungkan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, ajar kami melakukannya dengan setia. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.